Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah mewajibkan, memerintahkan, memfardukan kepadamu untuk hanya menyembah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu engkau harus berbuat baik. Ini dua kalimat yang berbeda, tetapi ditempatkan oleh Allah dalam tempat yang sama, suratnya sama, Al-Isra, ayatnya sama. Dua kalimat ini berdampingan antara menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Seakan-akan ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang menyembah kepada Allah tapi tidak baik kepada kedua orang tua, maka tidak ada makna ibadahnya kepada Allah. Pun demikian, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua tapi dia tidak menyembah kepada Allah, itu pun tidak ada makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadah kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang. Sampai kapan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Batasannya itu seperti apa? Kita ingat ada seorang pemuda soleh, namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Uwais Al-Qarni seorang pemuda miskin yang soleh, yang rajin, mempunyai ibunya buta, tidak bisa melihat, dan lumpuh, tidak bisa berjalan. Tetapi sang ibu merindukan sekali ingin berangkat haji, sedangkan kondisinya itu buta dan lumpuh. Akhirnya singkat cerita, setelah Uwais Al-Qarni latihan naik gunung turun gunung, ia menggendong ibunya dari Yaman berangkat ke negeri Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh ibunya. Digendong. Dulu belum ada kereta, belum ada pesawat, digendong. Tawaf digendong, sa'i digendong, wukuf digendong, jamarot digendong, kemana-mana digendong. Selesai melaksanakan haji, bertemu dengan sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Tuan, aku ini datang dari negeri yang jauh, datang ke kota Mekah untuk menunaikan haji ibu karena ia sangat merindukannya. Lalu aku gendong ibuku dari Yaman ke Mekah dan untuk kembali ke Yaman. Apakah aku sudah cukup berbuat baik kepada ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Itu belum cukup untuk menebus kebaikan yang satu, rasa sakit ibumu pada waktu melahirkanmu." Sallu ala Nabi. Bu, ini ibu apa anak? Ibu kata anaknya, tapi anak kata ibunya. Artinya apa? Jangan pernah merasa cukup kita berbuat baik kepada kedua orang tua, hanya memberi beras seminggu sekali 1 liter, memberikan pakaian hanya waktu lebaran saja, sehari-hari tak pernah kita pikirin. Kadang sakit pun tidak kita tengok orang tua kita dengan alasan sibuk. Lihat seorang yang mulia yang dikatakan oleh Nabi makhluk langit, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Kata Ibnu Umar, belum cukup untuk membalas satu kebaikan ibumu. Itu yang pertama. Makanya teruslah berbuat baik untuk kedua orang. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Dan apabila kedua orang tuamu sudah sampai pada usia lanjut, sudah sepuh, kemudian mereka berdua atau salah satunya ada dalam urusanmu, dipelihara oleh kita, diurus oleh kita, apakah mereka di rumah kita atau mungkin kadang-kadang kita ada di rumahnya mengurus keduanya, fala taqul lahuma wala tanharhuma, jangan sekali-kali engkau berkata kepada orang tuamu, berkata kepada orang tua. Ini kalimat sangat umum sekali, tapi yang dimaksud adalah jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan sakit hatinya, yang keluar dari mulut kita atau keluarga kita. Kan kalau sudah sepuh orang tua kadang-kadang bikin jengkel juga. Udah makan bilangnya belum. Ketika itu terjadi, fala taqul lahuma jangan pernah berkata wala tanharhuma, jangan membentak, jangan menghardik keduanya. Tujuannya adalah jangan pernah mengeluarkan kalimat yang menyakiti perasaannya. Kita ingat, pernah dengar kisah Alqamah? Pernah dengar kisah Alqamah? Alqamah itu seorang sahabat Nabi yang soleh, tapi Allah memberikan ujian yang sangat berat kepada Alqamah. Dia susah dalam waktu sakaratil maut dan tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Alqamah ini sahabat Nabi, Alqamah ini orang soleh. Kenapa sakaratnya susah dan sulit mengucapkan dua kalimat syahadat? Para sahabat runding dengan sahabat-sahabatnya. Kita datang saja ke Rasulullah. Diutuslah Sayyidina Bilal datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi menyampaikan kejadian itu. Kata Rasul, apakah Alqamah masih punya ibu? Apakah Alqamah masih punya orang tua? Bilal menjawab, ada ibunya ya Rasulullah. Kata Rasul, undang ibunya kemari. Kalau ibunya tidak bisa datang kemari, maka aku yang akan mendatangi ibunya. Singkat cerita, ibunya bertemulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada ibunya, ibu, ini putra siapa? Sang ibu menjawab, dulu itu lalu sekarang bukan. Sejak kapan ibu tidak mengakui Alqamah sebagai putra ibu? Sejak ia menikah dengan wanita cantik, ia mengutamakan istrinya daripada ibunya. Dia mencintai istrinya melupakan ibunya. Dia mengistimewakan istrinya tapi dia tidak menghormati ibunya. Aku memanggil Alqamah untuk datang kepadaku, dia pun tidak datang karena dia sangat membela istrinya daripada mengutamakan ibunya. Sejak itulah aku sakit hati ini ya Rasul, mengandung 9 bulan lamanya, membesarkan dengan susah payah. Ternyata setelah dia besar melupakan jasa ibunya. Saking sakit apanya? Rasul kan pendakwah, orang pintar. Rasul punya metode bagaimana orang yang begini menghadapinya. Ada metode dalam dakwah. Ya sudah, kata Nabi, kalau begini sekarang para sahabat, tolong carikan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Si ibu nanya, untuk apa ya Rasul? Saya bakar Alqamah. Dia mati tidak, sakarat susah, disuruh syahadat tidak bisa-bisa. Kata si ibu, ya Rasulullah, aku mengandungnya 9 bulan. Aku bangun malam karena ia menangis ingin menyusuinya. Aku pun melupakan segala urusanku untuknya.
Tapi hari ini kalau aku harus menyaksikan anakku dibakar hidup-hidup, maka aku tidak tega melihatnya ya Rasul. Pintar kan Rasul kan? Ya sudah, kata Nabi, kalau begitu mau tidak ibu memaafkan Alqamah? Kata si ibu, iya ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Setelah itu baru Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat, kemudian wafat dalam keadaan baik. Tidakkah cukup ini untuk kita sebagai contoh bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu, jangankan di akhirat, mereka di dunia pun diberikan kesulitan dalam sakaratil maut. Artinya dalam makna yang lebih dalam, orang yang durhaka kepada kedua orang tua bisa jadi ia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Boleh dilanjut? Ibu masih semangat? Sallallahu wasallam Pinter Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Pahala ngalir ke kubur, 3 dalam sabda Rasul, 1 sedekah jariyah dengan ikhlas karena Allah. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin 2 ilmu yang manfaat dengan dialap manfaat, 3 punya anak soleh mendoakan orang tua. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Dikasih sholawatan malah nambah ngantuknya, Bu. Masih bisa dilanjut? Wa qul lahuma qawlan karima. Dan bertutur katalah engkau kepada kedua orang tuamu kaulan karimah. Makna kaulan karimah itu, 1 dengan tutur kata yang mengandung memuliakan. Ayah, bunda itu memuliakan. Emak, bapak itu memuliakan. Abah, amu itu juga memuliakan. Panggil mereka dengan ucapan yang memuliakan, bertutur kata, berbicara dengannya dengan kata-kata yang penuh dengan kehormatan. Kaulan karimah, dengan bahasa yang baik, lemah lembut, sopan santun kalau ngomong dengan orang tua. Saya aneh dengan orang-orang yang kalau ngomong dengan kiai sopan, ngomong dengan gurunya sopan, ngomong dengan Pak Kuwu sopan, ketemu Pak Babin Mas sopan, santun, luar biasa. Tapi ngomong dengan kedua orang tuanya kasar, tidak ada penghormatan. Apakah salah sopan kepada kiai? Bagus. Apakah salah sopan kepada habaib? Bagus. Kepada pejabat harus. Tetapi yang mesti didahulukan yang ada nas dalam Qur'annya adalah kedua orang tua. Percuma menghormati yang lain jika tidak menghormati kedua orang tuanya. Betul-betul.
Laras ibu laras. Al-Quran mengisahkan. Jadi nuku dihormati saheula ibu Rama, orang tua ke. Nabi Yusuf ketika beliau sudah menjadi raja, duduk di kursi kerajaan di istananya, satu saat datang ayahnya. Siapa ayahnya? Siapa ayah Nabi Yusuf? Wih, siapa? Nabi Yakub berkunjung ke istana Nabi Yusuf alaihi. Nabi Yusuf sedang duduk di kursi kerajaan. Datang ayahnya. Nabi Yusuf diam saja tidak bangun. Allah mengutus malaikat Jibril, sampaikan kepada Yusuf, bangun dari kursinya, hormati orang tuanya. Lalu Nabi Yusuf bangkit dari kursinya, ia bangun menjemput ayahandanya, bersalaman kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf mempersilahkan ayahnya duduk di kursi raja, dan Nabi Yusuf duduk di lantainya. Para pas pampres bertanya, pas pampres Nabi Yusuf, wahai tuan, wahai raja, kenapa engkau duduk di bawah sementara tamu anda engkau dudukkan di kursi raja? Nabi Yusuf menjawab, di hadapan kalian aku ini raja, di hadapan kalian aku ini pemimpin, di hadapan kalian aku ditakuti, di hadapan kalian aku ditaati, tapi tidak di hadapan orang yang satu ini. Aku tidak ada harganya apa-apa. Dia adalah ayahku, lebih mulia daripada aku. Ibu paham? Walaupun orang tua kita terlihat kulitnya seperti kulit jengkol, pecah-pecah kering keriput karena dengan panas terik matahari, tangannya kasar karena setiap hari memegang parang dan cangkul untuk menafkahi anaknya. Mungkin dia hina di mata orang-orang lain, tapi tidak di hadapan kedua anaknya, tidak di hadapan putra putrinya. Dia adalah karamat dan dia adalah manusia yang paling mulia. Inilah Islam mengajarkan begitu. Wa qul lahuma qaulan. Ini kadang-kadang ada nih umat Islam yang di rumahnya ada orang tuanya, begitu ada tamu emaknya suruh ngumpet. Ada yang begitu? Dan emak katukang gelak, emak katukang cicing di dapur itu. Abah cenah abah nyumput, abah rek aya tamu agung. Astagfirullahaladzim, kata jelema. Anak yang baik bukan begitu, saudara. Apapun wujudnya, bagaimanapun bentuknya orang tua kita, justru dengan bangga ia memintonkan kepada tamu-tamunya. Aku perkenalkan, ini ibuku, ini ayahku. Itulah anak yang baik. Apapun kata orang, dia bangga dengan orang tuanya. Inilah anak yang soleh. Muliakan lebih awal kedua orang tua sebelum memuliakan yang lain. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Quran ya, Quran ya. Awas kalau sampai kita melanggar Quran bahaya. Kelanjutan ayatnya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya memelihara aku dan menyayangi aku pada waktu aku kecil. Makna ayat ini adalah memerintahkan kepada kita bahwa orang yang pertama harus kita doakan adalah kedua orang. Kita ini kadang-kadang kalau baca hadorot
tawasul ya panjang banget kan, ila hadrati summa ila ruhi summa ila ruhi summa ila ruhi, wah terus Syekh anu bin anu, Syekh anu Habib anu, Kiai anu, Mbah anu, wah disebutin semua, padahal mereka tidak pernah kita kenal dan mereka pun tidak mengenal kita. Dikirimkan doa, dibacakan Fatihah, tapi sayang orang tuanya tidak disebutkan. Boleh baca hadroh kemana-mana, boleh. Kirim Fatihah ke Syekh boleh, ke Habib boleh, ke Kiai boleh, kemana-mana boleh, ke mbah-mbah boleh, tapi dahulukan siapa? Kedua orang tua, karena ia yang paling berhak daripada yang lainnya. Ini kata Quran. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani. Paham ibu kan? Ada yang suka ziarah Wali Songo ada? Boleh ngacung? Alhamdulillah. Boleh? Boleh. Mau ke Pamijahan ziarah boleh. Ke Banten boleh. Suka ziarah ke Banten? Pantesan nggak ada tanda-tandanya. Ini ada yang pernah ziarah ke Banten? Duit. Ke Cirebon boleh? Boleh. Ada yang pernah ke Cirebon? Mana? Nggak pernah ketemu. Masya Allah. Boleh ziarah ke makam-makam wali, boleh. Ke makam-makam ulama, boleh. Ke makam-makam sultan, boleh. Tapi ingat, sebelum ke makam-makam mereka, dahulukan makam kedua orang tua. Yang salah itu ziarah kemana-mana dengan biaya jutaan dikeluarkan, berbisnis mereka berangkat, berhari-hari rumahnya ditinggalkan, tetapi makam yang dekat rumahnya, makam ayahnya, makam ibunya tidak pernah mereka kunjungi, termasuk makam gurunya yang belajar abad tasa dari kecil tidak pernah mereka ziarahi. Itu yang salah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa begini nih kita nih. Jasa siapa? Hari ini kita hidup terang karena ada listrik, ya. Komunikasi gampang karena ada telepon. Pergi kemana-mana naik mobil dan motor. Waktu kita kecil dulu belum ada kan? Kebayang tidak orang tua kita dulu nyari duit untuk biayain kita, membesarkan kita. Mereka kesorean di kebun, mereka menjemur punggungnya di sawah, mereka makan hanya dengan garam. Yang penting anaknya bisa sekolah, yang penting anaknya bisa ke pondok, yang penting anaknya ganti baju, yang penting anaknya bisa lebaran. Hari ini anak-anak itu sudah kaya, sudah sukses, mereka tidak ikut menikmatinya sama sekali. Jika kita tidak berikan kebaikan dengan doa, dengan infak, dengan sedekah, dengan jariah, maka kita adalah anak yang keterlaluan. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, saya izinkan mohon ibu bacakan Fatihah untuk ibu saya, Dok. Semoga Allah jadikan wanita mulia, menjadi ahli sorga, dihapus segala khilafnya, diterima amal solehnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maula dosa
ada ganjar dan siksa dosa anak durhaka. Allah balas siksa. Maula ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Maula ya salli